Abik ini dari MAPK Solo yang sekarang sudah luar biasa menjadi novelis muslim terkemuka di Indonesia. Dan yang kedua nanti ada Mas Hakim Junaidi. Yang pertama saya minta Kang Abik, apakah ada cerita yang sama dengan 7 indikator yang diberikan oleh Mas Bri tadi di Solo dan pengaruhnya pada situasi sekarang ini di kehidupan Kang Abik. Monggo Kang Abik, silakan. Waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Yang sangat saya takdimi, saya cintai Romo Yai Ahmad Daroji, yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kakanda saya, Mas BGS, yang juga semoga selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakanda saya, Yai Haji Profesor Imam Taufik, Rektor UIN Wali Songo, kemudian Bapak Kakanwil, Pak Haji Ahyani, kemudian moderator Mas Arifin, kemudian Pak Hakim Junaidi, juga Mas Muhyar yang mengantarkan buku Santri Kalawates sampai Salatiga, juga seluruh yang ikut dalam bincang-bincang pada siang hari ini. Saya lihat juga ada Akinal Aziz, Romo Yai Asrun Niam, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang juga alumnus dari MAPK Jember yang sudah juga ikut menyimak bincang pada siang hari ini. Ini sungguh yang sangat membahagiakan bagi saya. Saya bisa bersilaturahim dengan sosok-sosok yang sangat saya cintai, saya kagumi. Dan saya bahagia sekali diberi kesempatan untuk ikut membaca buku yang ditulis oleh saudara tua saya. Jadi kalau saya MAPK Solo itu sebenarnya saudara muda dari MAPK Jember, karena Jember itu masuk 5 yang pertama, kemudian 5 yang kedua termasuk adalah Solo. Maka saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik ya kepada Imam Ibnu Mu'ti ya, wa huwa bisabkin haizun tahdila mustaujibun tanah iyal jamila ya, seluruh takdim saya, ucapan tahniah saya kepada MAPK Jember yang sudah menghasilkan buku yang bagus ini. Dan ketika saya membaca yang ditulis oleh kakanda-kakanda saya ini, itu saya merasa kayak membaca sebagian dari kisah-kisah kami. Jadi DNA-nya itu kok mirip sekali ya. DNA itu mirip sekali ya. Artinya beberapa misalnya pertama kali masuk suasana di MAPK, kemudian model kompetisinya itu mirip sekali. Bahkan saya sangat terkesan dengan kakanda-kakanda saya dari MAPK Jember nih ketika mention para asatid-asatidnya ya dengan penuh rasa cinta. Ini luar biasa ya. Ada Ustadz Abdul Mu'ti yang dimention, ada Ustadz Abdul Muhid Rubai, ada Ustadz Sukarjo, ada Ustadz Rojudin, terus kemudian yang paling sering ini ya kayaknya ini Ustadz favorit ini bagi MAPK Jember adalah Ustadz Muhayyan Imam Mukti, ini paling sering di mention ya. Dan kepada mereka semuanya dan tentu kami di MAPK Solo juga kepada ustadz-ustadz kami, karena ini kemudian mengingatkan juga bagaimana ustadz-ustadz dulu itu penuh kasih sayang kepada kita semuanya ya. Model-modelnya itu sangat mirip sekali, karena mungkin zaman itu juga pemilihan ustadz dan sebagainya juga hampir sama ya. Kalau boleh berkenan mari kita bacakan Al-Fatihah yang pertama untuk
yang menggagas MAPK, yaitu Pak Munawir Sazali dan semua yang berjasa, untuk ustadz-ustadz kita semuanya di MAPK di Jember dan semua ustadz MAPK, baik yang itu mungkin sebagian sudah wafat, kalaupun yang masih hidup, semoga bacaan Fatihah kita itu membawa keberkahan dalam hidup mereka. Kita nggak bisa membelas apa-apa untuk mereka selain berdoa. Maka sekali kita sama-sama bacakan Al-Fatihah, al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya kan, iya. Kalau saya melihat ya, keberhasilan murid itu diantaranya itu memang karena keikhlasan para guru-gurunya. Jadi kalau saya melihat yang ditulis oleh kakak-kakak saya ini dari MAPK Jember ya, dan yang ada di sini boleh dikatakan adalah orang-orang yang berhasil, dan meskipun ya ini khasnya santri Mas, santri itu selalu tawadhu. Jadi meskipun sudah jadi ulama pun tetap mengakunya belum ulama. Ini saya temukan dalam buku ini, gitu ya. Meskipun sudah duduk di MUI Pusat, itu tetap mengakunya belum ulama, ya kan? Padahal ya sudah ulama, gitu. Ya. Kakanda saya Mas Asrori Eskarni juga ngakunya belum ulama. Kakanda saya Mas Asroni M juga ngakunya juga tidak belum menjadi padahal udah ulama ya. Mas Asroni M itu udah sekretaris komisi fatwa. Jadi kalau melihat cita-cita Pak Munawir Sazali yang ketika mendirikan MAPK, dan itu juga sering disampaikan berulang-ulang kali, serasa di semua MAPK termasuk di Solo, itu adalah untuk mengkader, mencetak ulama yang plus, ulama yang intelektual yang ulama. Saya rasa kalau melihat sekarang ini yang hasil cetakan MAPK itu boleh dikatakan cita-cita Pak Munawir Sazali sebagaimana tadi juga dimention oleh Romo Yai Ahmad Doroji itu sudah tercapai ya. Karena kalau kita lihat misalnya nanti misalnya di MUI misalnya, itu di MUI Pusat aja itu kalau disisir itu misalnya berapa alumni MAPK yang saatnya ada di MUI, termasuk misalnya yang dari Ciamis misalnya ada Ustadz Fahmi Salim itu juga dari MAPK Ciamis. Kemudian yang di komisi yang lain misalnya ada Dr. Saiful Bahri lulusan Dr. Tafsir dari Al Azhar juga dan seterusnya. Termasuk yang di Semarang ya, Pak Imam Taufik ini juga ulama, ini bukan sekedar pejabat, enggak, ini ulama ulama. Kemudian dan banyak sekali artinya sudah berhasil, maka memang karena keikhlasan itu dan saya lihat memang pendirian MAPK ini meskipun itu nyantolnya negeri, istilahnya tadi disebut sebagai pesantren negeri, tapi kalau kita boleh jujur, kalau saya melihat Solo sendiri misalnya, itu kan yang mengajar tidak hanya istilahnya Pak Guru yang dari negeri atau PNS, enggak, gitu kan. Banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ikhlas ikut mengajar di MAPK. Di Solo sendiri misalnya MAPK ini menjadi istilahnya zaman itu menjadi semacam kebanggaan para ulama di Solo. Sehingga misalnya ada Romo Yai Mustafa misalnya yang beliau adalah pengasuh di Jamsaren Solo. Itu memang meskipun sudah sepuh saat itu ya pengen ikut mengajar di MAPK. Ada Pak Yai Sutrisno kalau di kami misalnya itu dari Wonogiri sana, dari Kesmantoro, jauh sekali, itu ngebis itu mungkin 2 jam lebih saat itu dari sana beliau ngajar untuk ngajar Alfiah karena ingin mengajar. Saya jadi teringat yang ini mungkin belum disounding atau mungkin belum terdengar oleh sebagian besar alumni MAPK. Selalu yang terdengar itu yang terkait memang secara official disampaikan oleh Pak Munawir mungkin ya. Tetapi ada asbabul wurud yang saya rasa ini tidak disampaikan mungkin secara official ya, tetapi itu disampaikan kepada sekretaris pribadi Pak Munawir. Jadi kebetulan
salah satu ustadz kami itu namanya Ustadz Yusuf, itu adalah sekretaris pribadi Pak Munawir ketika Pak Munawir dulu dinas di Kuwait. Ya, sekretarinya itu Ustadz Yusuf ini, dan sangat dekat karena memang sama-sama dari Klaten juga, gitu kan. Jadi ada satu asbabul wurud MAPK ini, selain tadi karena ingin mencetak dan ada krisis ulama dan sebagainya, kemudian nanti juga ada kisah yang disampaikan juga oleh pejabat dari Kemenak saat itu ketika datang asbabul wurudnya misalnya karena ingin punya sekolah yang mirip dengan Taruna Nusantara misalnya. Nusantara itu di bawah Pak Murdani ya, dengan khusus ketentaraan itu. Tapi ini yang khusus tapi ilmu agama gitu. Tetapi ada hal yang menarik yang mungkin perlu saya sampaikan ya, bahwa di antara cita-cita Pak Munawir ini karena beliau teringat pada lembaga di mana dulu pernah beliau nyantri, yaitu Mambaul Ulum Solo. Dan kita tahu bersama Mambaul Ulum ini adalah salah satu pesantren yang itu kalau kita katakan nyantolnya gitu. Nyantolnya juga ke negeri karena Mambaul Ulum ini adalah pesantren yang berada di Keraton Surakarta. Istilahnya memang ini milik Keraton Surakarta. Tetapi isinya juga ulama-ulama besar, kemudian yang nyantri ke sana juga banyak yang jadi ulama. Misalnya kalau di Jawa Tengah saja misalnya produk Mambaul Ulum selain Pak Munawir Sazali sendiri itu ada Pak Kiai Ali Darokah yang dulu ketua MUI di Solo, ya ulama-ulama besar di Solo itu adalah produk Mambaul Ulum. Terus kemudian Syekhona Al-Karim yang sangat kita takdimi bersama ya, Kiai Haji Arwani yang pemilik yang Bu'ul Quran itu juga produk Mambaul Ulum. Kemudian Kiai dari Kudus yang saya pernah wawancara dengan beliau, Kiai Minan Zuhri dari Kudus, itu juga produk Mambaul Ulum. Dan banyak sekali produk-produk Mambaul Ulum, termasuk beberapa Kiai dari Gontor juga produk Mambaul Ulum. Nah, kalau cerita dari sekretarisnya Pak Munawir Sazali yang itu dan juga ikut ngajar di MAPK Solo. Jadi Pak Munawir ingin bikin yang mirip Mambaul Ulum, ya, tapi tentu dalam bentuk yang berbeda, yang itu melahirkan ulama-ulama, itu kan. Dan kalau kita bicara Mambaul Ulum yang itu adalah katakan pesantrennya negeri karena dia milik keraton, sungguhnya sejarah lembaga pendidikan yang melahirkan banyak ulama yang milik negara itu tidak hanya Mambaul Ulum gitu. Kalau kita naik ke atas lagi, bahkan tempat di mana Imam Ghazali mengajar itu juga pesantren yang nyantolnya juga milik pemerintah. Kalau kita bicara pemerintah ya, Madrasah Nizamiyah itu di Baghdad itu kan miliknya tapi juga melahirkan ulama-ulama besar pengajarnya juga seperti Imam Ghazali. Jadi kembali bahwa keikhlasan ini keikhlasan penggagasnya, keikhlasan para guru-gurunya ini saya rasa punya andil yang sangat-sangat besar ya. Dan saya bisa merasakan itu karena ketika membaca buku ini saya jadi seolah-olah saya ada menjadi bagian dari santri Jember saat itu ya. Karena ininya hampir sama gitu kan. Kemudian saya melihat misalnya ini persaingan kompetisinya itu bisa saya bayangkan ya. Karena ini Mas Pri, jadi seperti Mas Pri mungkin juga udah baca di sini ya, rata-rata ini kan yang di MAPK zaman itu memang terbaik. Terbaik itu begini, mereka di MI terbaik. MI terbaik, kemudian dia masuk Sanawi. Sanawi kemudian terbaik. Sanawi terbaik ini, ya kan kalau dulu kan ada syarat-syaratnya kan, bahasa Arabnya minimal sekian, ini sekian kan, dan kita semua tahu syaratnya lah. Kemudian yang terbaik ini kemudian daftar tuh ratusan yang daftar di Solo tuh ratusan, apalagi yang di Jember gitu kan, itu ratusan yang daftar, itu kemudian yang terima cuma 40. Saya masih ingat ketika zaman saya dulu. Begitu kita buka kalau zaman saya dulu pengumuman nggak diumumkan begini, tapi pakai amplop satu persatu, kita buka lulus atau tidak, diterima atau tidak itu yang tidak diterima itu nangis, betul-betul nangis, yang diterima nggak bisa masuk MAPK itu sampai nangis. Nah kemudian dari pilihan ini kemudian masuk di situ 40 anak itu rata-rata dia di kelasnya yang satu. Saya alhamdulillah dulu di Meranggen saya yang satu, di Sanawi Meranggen itu yang satu, maka ke MAPK gitu kan. Lah menariknya, ini anak-anak terbaik ini sekarang diletakkan di ring yang sama ini, bareng nih. Ringnya sama, latihannya sama,
gizinya sama, ininya sama, sekarang bertanding. Ini yang menarik ini. Jadi kita tuh tahu apa yang dilakukan oleh teman kita seperti apa gitu kan. Lah yang menarik ini ini cerita-cerita yang mungkin belum diungkap, ini mungkin ada orang tuanya nangis, ini belum diungkap di sini. Karena saya ngalamin, misalnya dulu waktu di SD ya kita alhamdulillah gitu kan berprestasi. Kemudian di Sanawiyah Futuhiyah juga berprestasi, kemudian masuk ke MAPK. Di MAPK dulu ada mid semester kan, semester kemudian mid semester. Mid semester itu masih belum menjadi nilai rapot. Dan ada rankingnya saya masih ingat, saya itu mid semester pertama itu masih di angka belasan. Jadi ranking itu belasan. Ya kan, kemudian tetap kita beritahukan kepada orang tua kan. Saya masih ingat, ibu saya nangis itu. Nangis ibu saya. Karena belum pernah nemui anaknya ranking sampai belasan itu belum pernah. Biasanya itu ranking 1 gitu. Jadi sampean sempat bodoh juga waktu itu ya. Iya, ketemu kan mengundang-undang semua gitu. Lah bagusnya kemudian Ustaz kemudian kan menjelaskan ketika kepada wali warid, ini nggak mungkin kan ranking 1 semua kan nggak mungkin. Justru di sini itu menariknya di situ. Kemudian berkompetisi ya, kemudian saling menimbang. Dan ini diceritakan juga di buku ini bahwa hal yang bagus di MAPK itu adalah kompetisi yang sehat. Ini yang semestinya menjadi warna bangsa kita ya, kompetisi yang sehat ya. Kita nggak pernah nguri teman kita, nggak, ya udah kita nerima dari guru yang sama, tinggal ketahanan masing-masing, ketahanan belajarnya, ketabahannya, tinggal nafasnya mengaturnya ya kan. Ya mirip tadi ya, saya baca yang ceritanya Mas Asroni Am misalnya, mengejutkan misalnya Mas Asroni Eskarni nggak begitu tampak, tapi ternyata di ending dia bisa jadi ranking 1 misalnya. Ini ya itu terjadi itu kompetisi yang sangat-sangat menarik. Dan kemudian kompetisinya kemudian akhirnya kita menjadi di awal-awal ketika masuk di MAPK mungkin kompetisi ada semacam sifat kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Tapi nanti kalau udah berjalan saling mengenal, pada akhirnya kita berkompetisi bukan untuk menjadi yang terbaik. Kita kemudian saling mencari apa yang terbaik dari saya. Akhirnya begitu. Dan itu nanti kelihatan pada akhirnya. Teman yang di Pramuka, dia aktif di sana. Dan kemudian nanti benar ada yang jadi polisi. Nanti ada teman-teman, misalnya nih, ada teman-teman yang dulu di Sanawi negerinya memang dia eksaknya kuat sekali. Ya kan? Saya yang dari Futuhiyah yang dulu waktu di SD mungkin cukup bagus matematika, tapi di Futuhiyah itu terus terang aja ketika masuk Futuhiyah itu dianggap ilmu eksak itu nggak begitu mendapatkan level yang elit gitu. Yang elit itu ya kalau alfiah, kalau bisa ngelal dengan bagus, baca takrib potongan gitu kira-kira begitu kan. Sehingga yang terkait sama fisika mungkin nggak begitu favorit, tidak begitu. Dan kemudian masuk di MAPK, kemudian ketemu dengan yang negeri yang matematikanya bagus sekali. Itu untuk ngejar untuk ngejar matematikanya agak kontal-kontal. Maka kemudian ya yang terbaik saya apa gitu dipertahankan sambil kemudian belajar dengan teman kita. Jadi ada proses belajar dengan teman sendiri, menarik sekali. Dan ini saya rasa juga teman-teman di kakak yang ada di MAPK Jember juga sama saya lihat ya, di sini misalnya si Fulan awal-awal dia belum begitu ngerti bahasa Arab, kemudian temannya sudah lebih lancar bahasa Arabnya, kemudian saling, dan itu terjadi. Ini yang menarik di MAPK. Lah harapan saya memang yang seperti di MAPK ini kembali benar-benar mendapatkan perhatian betul dari pemerintah. Artinya memang perlu ada semacam kalau Imam Ibnu Hajar nulis Nukhbatul Fikri begitu ya. Ini kita perlu ada semacam Nukhbatul Ulama, artinya kader-kader ulama begitu. Ya memang harus dipilih, dipilih yang terbaik, kualitas ininya sejak dari awal begitu, untuk kemudian disiapkan, saya rasa begitu. Dan itu kalau kita ke Mesir misalnya, itu kalau kita di belakang benteng Salahuddin itu ada satu masjid yang itu ada asramanya sekaligus.
itu tuh ketika saya bayangkan tuh mirip-mirip MAPK apa itu. Dan itu di zamannya itu melahirkan banyak ulama besar. Di masjid itu masjid kalau di Mesir itu kan tengahnya kan ada apa itu kayak lapangan di sebelah kiri itu mazhab 4 mazhab ada di situ semuanya, dan itu dipilih dari yang terbaik semesir. Ya. Semesir yang terbaiknya, yang hafal Quran, kemudian bahasa terbaik, itu dipilih, dibiayai oleh sultan saat itu, diletakkan di asrama itu, ada syekh yang nungguin di situ, ya kan? Yang kemudian ada perdebatan antar madhab di situ, sehingga kemudian melahirkan ulama-ulama besar. Jadi konsep Pak Munawir, saya rasa Pak Munawir dulu juga mungkin baca kisah ini, karena beliau apa itu S2-nya di Exeter kan, pasti juga bagian dari ini kenapa. Nah ini kemudian terjadi di MAPK saya lihat. Kalau saya lihat yang ada di MAPK Jember itu mirip dengan yang di Solo. Mungkin yang lain bisa jadi. Artinya di sini misalnya ada perebutan wacana dalam tanda petik ya menurut saya ya di antara para ustadz. Karena ustadz di MAPK Jember ya kan ada yang apa itu Nahdliyin, ada yang Muhammadiyin kan begitu kan. Ada kecenderungan tradisional, ada yang kecenderungan apa itu, dan masing-masing punya ide-ide, sehingga ada pertemuan ide di sana, ada kompetisi dalam tanda petik. Itu juga yang terjadi apa itu di Solo, ya kan? Jadi saya pertama kali menemukan dalam tanda petik awal sekali ada semacam kekagetan ya di MAPK ini. Meskipun ketika saya ke Solo itu sudah dipersenin jam Meranggen, gitu kan? Ojo lali dicekeli. apa itu sing diajari ning Meranggen kan gitu kan, NU ini dicekel kayak begitulah gitu. Tapi kan kemudian kita ketemu ustadz kita juga ada yang dari pesantren tradisional, lulusan dari apa itu Kediri, ada yang dari apa itu lembaga pendidikan yang modernis dan seterusnya, kan sama dengan yang ada di Jember. Tapi kemudian menjadi menarik karena itu apa itu menjadi pendewasaan sejak awal, kita kemudian dewasa. Kalau dulu ketika di Futuhiyah misalnya, ya saya sangat Syafi'iyah yang kental sekali, ya kan? Kental dalam artian ya kental yang benar-benar dipegang sekali. Tapi ketika kemudian masuk di MAPK, kita kemudian membaca, ya kan? Fiqh sunnah, ya kan? Kemudian apa itu fikih madzhabul arba'ah, kemudian kita baca. Kemudian kita punya wawasan. Oh iya ya. Sehingga apa itu kita bisa bersikap apa itu moderat ya, tanpa apa itu istilahnya meninggalkan prinsip yang kita miliki, sehingga kita mudah untuk apa itu berempati, bertemu dengan perbedaan sejak dari awal ya kan. Dan saya lihat apa itu tokoh-tokoh yang saat ini apa itu muncul yang itu dari MAPK itu lebih apa itu lebih enak apa itu. Karena bisa nyambung apa itu kemana-mana, lebih terasa moderat, dan saya rasa ini keberhasilan Pak Munawir Sazali. Mungkin ini sementara, kalau diceritakan ini pasti akan sangat asik sekali, karena ini kan kayak saya membaca apa itu kisah mirip dengan kisah-kisah apa itu dari kita sendiri, maksudnya apa itu ya sama gitu, apa itu DNA-nya sama. Kalau di MAPK Jember itu ada apa itu santri yang dikirim untuk berdakwah ke daerah-daerah itu sama. Kami juga di Solo juga apa itu dikirim kalau Ramadan itu ada camping dakwah Ramadan gitu kan, sekian hari nginep langsung penduduk seperti KKN begitu. Saya sempat dikirim ke pelosok sana ke apa itu, sama juga kalau tadi di sini diceritakan misalnya apa itu ada yang khutbah itu pertama kali khutbah itu di MAPK Jember ya, masih di MAPK Jember itu dimintakan dipaksa untuk khutbah Jumat. Saya pertama kali khutbah ya masih di MAPK karena dipaksa harus apa itu khutbah itu kan. Ini saja yang mungkin apa itu awal saya sampaikan. Jadi sekali lagi ya saya menyampaikan alfi mabruk ini ya kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, boleh di apa ini dibaca, ini didapatkan buku ini buku yang sangat apa itu menarik sekali untuk dibaca. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.